Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat sekali ya untuk belajar. Baik, sebelum kita belajar, untuk ketua kelasnya nak bisa pimpin dulu temannya untuk berdoa. Selanjutnya, siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru. Kepada marilah kita membaca bersama-sama. Hari ini ada tidak teman kita yang sudah hadir? Ada yang tahu kenapa mereka tidak hadir? Ada yang sakit. Siapa yang sakit nak? Mahardika Bu. Oh, Mahardika. Bagaimana dengan terapiannya nak? Sudah rapi? Semua di bangku tidak ada sampahnya ya? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran ya. Namun sebelum kita lanjut materi, kita tes breaking dulu, di mana kita akan menyanyikan lagu Pancasila. Nah, ini tujuannya ini kita menyanyikan lagu ini supaya rasa patrionalisme kita itu bagus, tinggi, baik, iya betul sekali. Ibu harapkan semua berdiri dulu baru kita menyanyi. Untuk lagu kedua kita akan menyanyikan tentang sistem peredaran. Iya, terima kasih. Semangat? Bagus sekali ya. Nah, ada pun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kita harus agar siswa itu mampu mendefinisikan peredaran darah pada manusia. Jadi, yang kedua, fungsi darah dalam tubuh. Jadi, yang ketiga, organ peredaran darah pada manusia. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran, ini yang kita harapkan yang kalian pahami. Ya, jadi semoga terselesaikan sebentar, kalian bisa pahami ini. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, pernah tidak ada yang bertanya, darah itu modelnya bagaimana sih di dalam tubuh? Atau bentuknya kayak bagaimana?
darah putih dan pembekuan darah dan air. Iya betul sekali ya. Nah, nah sebelum kita lebih lanjut, Ibu akan memperlihatkan video. Dimana ini tentang video tentang sistem peredaran darah. Jadi Ibu harapkanlah kita semua atau kalian semua memperhatikan video dari sistem peredaran darah itu. Jadi bisa? Bisa. Dalam darah manusia, maksudnya bukan darah kalau bangsawan loh. Penasaran kan? Yuk kita simak dulu video tentang sistem peredaran darah. Nanti saya kasih tahu lebih lengkapnya. Pasti kalian semua pernah melihat darah ya. Mungkin kata kamu sendiri ketika sengaja menjatuh di jalan. Lalu ada yang kemudian berwarna merah dari bagian yang terluka. Sebenarnya apa sih darah itu? Singkatnya, jangan lupa bersyukur atas kesehatan yang kamu punyai sekarang. Bagaimana dengan selesainya di tayang kamu video? Kira-kira ada tidak gambaran? Sudah ada tidak gambaran di dalam benangka atau dalam pikiran Anda? Bagaimana fungsi itu sel darah, sel darah atau organ-organ peredaran darah, yang mana saja organnya? Sudah ada gambaran? Sudah? Mana semangatnya? Semangat dulu. Kenapa ditanya dari suaranya? Mana suaranya atau mana semangatnya? Semangat belajar? Semangat. Oke. Sempat ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya? Iya, Mira. Kenapa lah? Lima fungsinya darah ya. Di sini ada tidak yang bisa jawab apa itu fungsi darah? Yang bisa angkat tangan? Iya. Bisa jawab pertanyaannya Dira? Iya. Iya. Bisa berdiri kan? Silahkan berdiri. Silahkan ke temannya. Bagaimana Indira? Jelas? Iya, jadi kata teman fungsi darah itu ada 4. Apa saja yang pertama? Apa? Iya, pertama membawa nutrisi. Kedua? Membawa hormon. Ketiga? Iya. Keempat? Iya, menjaga suhu. Betul sekali. Jelas? Oke. Kalau begitu, kalau sudah jelas semua, kita akan lanjut ke materi yang sesungguhnya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah ya. Nah, di sini yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu sistem peredaran darah. Jadi di atasnya definisi peredaran darah itu adalah sistem dalam tubuh manusia yang mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Peredaran darah memastikan semua organ dan jaringan menerima kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Terus ya ini tadi sehubungan dengan pertanyaan tadi ya. Jadi ini fungsi darah. Nah, kalau yang tadi kan cuma ada 4. Nah, jadi semakin banyak sumber yang kita baca itu akan semakin baik atau semakin baik sesuai. Kalau Ibu karena Ibu banyak membaca buku yang lain, makanya Ibu tambahkan di sini menjadi 6 ya. Jadi di mana yang pertama itu mengantarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua menyerap bakteri dan kuman penyebab penyakit. Yang ketiga mengedarkan sari makanan bagi anggota tubuh. Yang keempat menyembuhkan luka.
dia itu berdetak, itulah dia memompa darah. Iya, betul sekali. Nah, yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini terbagi lagi atas dua, yaitu pembuluh darah vena dengan arteri. Ya. Jadi kalau yang kita kenal itu ada urat nadi. Terus yang ketiga, pilih kanan. Pilih kanan ini berfungsi untuk memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida diganti dengan oksigen. Terus yang keempat, pilih kiri, yaitu memompa darah yang bersih yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Jadi ingat, ada 4 fungsinya jantung. Yang kedua ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dia berfungsi untuk mengalirkan dan mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Nah, sistem peredaran darah terdiri atas 3 jenis, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Tapi yang paling utama itu 2. Ya. Nah, yang ketiga ada pembuluh arteri. Atau biasa kita perhatikan di bagian-bagian sini tak ada kan urat-urat tersini. Ada. Nah, ini yang di bagian-bagian sini kan ada yang jelas ya. Nah, pembuluh arteri ini disebut juga pembuluh nadi. Pembuluh arteri yaitu berfungsi membawa darah keluar jantung. Arteri terbagi di dalam tubuh adalah. Terus yang keempat, pembuluh vena. Nah, pembuluh vena ini disebut juga pembuluh balik. Nah, yang kelima ada pembuluh kapiler. Merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Pembuluh kapiler terjadi proses pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan zat-zat makanan serta zat buangan dari dalam tubuh. Ya. Selanjutnya di bagian selanjutnya itu kan tadi tentang atau bagian-bagian organ di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu merupakan sistem peredaran darah yang tertutup dengan rongga, ya. Di mana peredaran darah tertutup adalah darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Mengingatkan tadi sistem peredaran darah rangkap itu terbagi lagi atas dua. Yang pertama sistem peredaran darah kecil, dengan yang kedua sistem peredaran darah besar. Ini bagaimana dengan materi sistem peredaran darah ini? Jelas? Jelas. Dari minggu lalu ini sudah memberitahu bahwa yang mana kelompok kinestetik, yang mana kelompok audio, yang mana visual. Kelompok kinestetik yang mana, nak? Kita bantu. Bisa ketua kelas bantu? Iya, supaya kita lebih semangat untuk belajar lagi. Sudah siap semua? Siap. Coba. 1, 2, 3. Gole 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 ram san san. Ram san san. Ram san san. Gole 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 ram san san. Arate gole 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 ram san san. Bagaimana, masih semangat untuk belajar? Masih. Oke. Berarti setelah stretching, masa otak, kita lanjut dengan bagian kelompoknya. Jadi ini buat rekan kalian di sini masing-masing ada ya. Jadi di audio itu di sini kalian harus menjawab tugas-tugas yang ini, ya. Oke. Terus
Jangan lupa sebentar nama kelompoknya ditulis di kartonnya ya. Iya. Yang sudah selesai bisa angkat tangannya. Memasak bahan lemak dan glukosa, menghilangkan produk limbah seperti karbon dioksida. Apa fungsi darah? Fungsi darah adalah memasuk oksigen ke sel dan jaringan, menyediakan nutrisi penting untuk sel seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa, menghilangkan produk limbah seperti karbon dioksida. Bagaimana dengan jawabannya? Puas atau bagaimana? Kalau baik, kasih jempol semua. Kalau masih kurang, jempol 1. Berarti jempol 2 semua. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, siapa kelompok yang sudah selesai? Iya, kelompok kinestetik sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan bagian-bagian sistem peredaran darah dalam tubuh. Yang pertama, jantung. Kedua, paru-paru. Dan yang ketiga, sel darah merah. Dan yang keempat, peredaran dalam arteri, di mana jantung manusia memiliki beberapa fungsi di antaranya. Pertama, memompa darah di seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga tekanan darah. Yang kedua, paru-paru memiliki fungsi di antaranya: 1. Pertukaran gas. 2. Melindungi tubuh. 3. Menyeimbangkan HP darah. Sel darah merah memiliki fungsi: 1. Memastikan setiap jaringan setiap organ tubuh mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Fungsi vena adalah mengumpulkan darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh dan membawa. Ya, jadi sempat ada yang mau ditanyakan ke temannya nak? Tentang materi yang dibawakan oleh teman kita? Jadi Pertama, memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga tekanan darah. iya, jadi katanya teman saya itu fungsi darah itu ada 2. Yang pertama apa tadi? Memompa darah Ada memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga tekanan darah. menjaga tekanan darah. Bagaimana dengan jawabannya temannya? Puas? Oke. Kalau puas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi evaluasi dulu. Bagaimana pemahaman kita tentang pelajaran yang tadi? Ya. Jadi di sini kita sebentar akan ada soal-soal yang akan dijawab ya. Nah, Ibu mau bertanya juga sebelum kita lanjut, Ibu bagikan tugas evaluasi ini. Jadi masih ingat apa itu sistem peredaran darah? Kenapa kayak bersemangat ini? Mana semangatnya? Oke. Apa siapa yang
darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, dan pembuluh darah. Nah, tadi sel darah merah itu yang berfungsi tadi, yang ada 6 fungsinya, ya, yang mengangkut sel-sel makanan sampai yang keenam itu tadi. Nah, yang kedua sel darah putih itu dia berfungsi untuk melawan bakteri jahat di dalam sel darah. Jadi dia yang memakan bakteri-bakteri yang jahat yang ada di sel darah merah. Jadi apa yang kita pahami dari materi tadi silahkan dituliskan di kertas lembar. Jadi ini tidak boleh menyontek dengan temannya ya. Jadi setelah baca soal, kalian silahkan jawab apa yang kalian pahami dari materi yang kita pelajari tadi. Silahkan saudara buka surat 5 menit. Jangan lupa tulis nama kelas dengan hari tanggalnya. Ini kita akan mengerjakan evaluasi. Silahkan melihat jadi apa yang dipahami dari pembelajaran tadi, bisa kalian tuliskan di kertas selembar, atau untuk tugas harus dikumpul. Ya, kenapa? Ya. Yang sudah selesai tugas evaluasinya bisa langsung ya. Selesai? Ya? Bagus semua ini jawabannya. Alhamdulillah, pemahamannya berarti bagus ya. Dan beberapa yang ibu ambil sampel itu semuanya hampir menjawab dengan benar. Ya, kita bisa simpulkan bahwa sistem peredaran darah itu dia berfungsi untuk apa? Mengedarkan oksigen, sari-sari makanan. Terus organ-organ sistem peredaran darah itu ada berapa organ sistem peredaran darah? Ada 4. Ada jantung, oke, bagus sekali. Terus sel darah itu terbentuk seperti air yang berwarna merah itu kalau sel darah merah. Kalau sel darah putih dia itu berbentuk seperti ada juga yang berbentuk sitoplas segala macam ya. Jadi itu. Nah, terus bagian-bagian jantung itu terbagi atas apa saja bagian-bagiannya? Terus sistem peredaran darah itu ada apa? Ada dua. Ada peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil. Terus kelainan sistem peredaran darah. Nah, kelainan sistem peredaran darah di sini yang pertama itu ada kanker darah atau yang kita sebut dengan leukemia. Nah, leukemia ini itu diakibatkan karena atau bisa terjadi karena kekurangan sel darah merah. Jadi apanya yang meningkat?
menjaga kesehatan. Caranya dengan apa? Tidak berolahraga, istirahat yang cukup. Yang selanjutnya jangan lupa berdoa. Nah, sampai di sini bisa paham dengan materi tadi di sistem peredaran darah nih? Bisa? Bisa. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sampai di sini dan silakan nak ketua kelasnya pandu lagi untuk doa selesai belajar. Ya, pada ketua kelasnya silakan. Seluruhnya siap gerak. Beri salam kepada ibu guru. Sebelum pulang mari kita membaca doa bersama-sama. Ya, terima kasih untuk doanya ya dan ucapan terima kasihnya. Silakan yang mau istirahat.